6 dari 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi bawang merah Malaka kini sudah di P21. Ketua Araksi Alfred Baun menyampaikan provisiat kepada Polda NTT. Semua ini Araksi lakukan untuk selamatkan uang negara. Sebelum dilanjutkan, silakan like, subscribe, komen, dan share jika Anda suka video ini, serta jangan lupa klik tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari TV Kita Channel. Saudara, kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dinyatakan P21 setelah berkas perkara kasus tersebut, yang menyebabkan kerugian uang negara sebesar 4,9 miliar rupiah, dinyatakan lengkap hasil penyelidikan oleh tim penyidik Polda NTT. Berkas perkara pun telah diserahkan penyidik Polda NTT ke Kejaksaan Tinggi NTT pada Rabu 13 Januari 2021, pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Hal itu dibenarkan Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi NTT, Alfred Baun, melalui press release, Kamis 14 Januari 2021 di Kupang. Terkait kasus bawang merah Malaka yang sudah P21 tersebut, Araksi memberikan apresiasi dan menyampaikan provisiat kepada Polda NTT yang sudah bekerja maksimal. Saya sebagai Ketua Araksi mengucapkan provisiat kepada Polda NTT yang sudah bekerja secara maksimal dan telah menyerahkan berkas para tersangka kasus bawang merah untuk melengkapi petunjuk 19 P19 pada P21, tutur Alfred Baun. Dijelaskannya, berkas yang diserahkan ke Kejati NTT itu untuk 6 orang tersangka terlebih dahulu, yang dirangkum menjadi 6 berkas. Tambah Alfred, seluruh petunjuk yang diminta oleh Kejati NTT dalam P19 telah dilengkapi pihak penyidik, dan itu sudah diserahkan ke JPU di Kejati, jelasnya. Alfred kini berharap, Kejati NTT dalam waktu singkat ini sudah bisa menandatangani P21. Para tersangka sudah diserahkan untuk menjadi tahanan Kejati NTT, terangnya. Harapnya lagi, petunjuk yang telah diperoleh Kejati sudah dinyatakan final, dan selanjutnya Kejati bisa melakukan penahanan terhadap 6 tersangka. Sedangkan 3 tersangka lain, sesuai dengan hasil pertemuan Araksi dengan pihak penyidik Polda NTT beberapa waktu sebelumnya. Alfred Baun memaparkan, berkas perkara dari 3 tersangka lainnya belum diserahkan Polda NTT ke Kejati NTT, dengan alasan pendalaman terhadap aliran-aliran dana, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 4,9 miliar rupiah. Kita juga berharap, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang digunakan oleh Polda NTT, untuk mengejar aliran dana korupsi bawang merah, segera digunakan. Karena informasi yang kami dapat, hasil pemeriksaan permohonan untuk mengikuti aliran dana, suratnya sudah tiba, supaya bisa mengetahui aliran dana ini, kemana-mana saja, urainya. Alfred Baun meyakini, bahwa berkas perkara 3 tersangka lainnya masih ditahan, karena sesuai dengan Undang-Undang TPPU, yang diminta penyidik Polda NTT. Sedangkan 6 orang tersangka yang di P21, sudah diserahkan ke Kejati NTT. Jadi, dengan adanya P21 6 orang ini, berarti Kejati tinggal tunggu penyerahan kedua, yaitu penyerahan para tersangka untuk ditahan, dan selanjutnya sidang, imbu dia. Dikatakannya, hingga saat ini, Araksi masih berharap, para aktor intelektual turut diungkap. Hal ini sesuai komunikasi dengan penyidik Polda NTT, bahwa tujuan ditahannya berkas 3 tersangka lain, yaitu untuk mengungkap para aktor intelektual. Araksi berpesan sekaligus berharap, agar para koruptor mengganti kerugian negara, sementara kepada oknum-oknum yang ingin menghabisi kerugian negara, diberikan efek jera. Hari ini, P21 menjadi jawaban dari pergumulan masyarakat Malaka, dan publik NTT. Jadi, yang dilakukan Araksi semata-mata untuk menyelamatkan keuangan negara, tidak ada motif apapun, tutup Alfred Baun, Ketua Araksi NTT itu. Saudara, demikian informasi kali ini. Terima kasih sudah menonton TV Kita Channel. Sampai jumpa.